Pernahkah Anda mendengar kalimat seperti ini? Kalau kamu benar-benar mengampuni, kamu harus melupakan. Kalau masih ingat sakit hatinya, berarti belum sungguh-sungguh mengampuni. Dan mungkin ada orang yang merasa bersalah karena mereka sudah berusaha mengampuni, tetapi luka itu masih ada, mereka masih ingat akan pengkhianatan, akan kebohongan, kekerasan, atau luka mendalam dari masa lalu. Lalu, muncul pertanyaan, apakah saya berdosa kalau saya mengampuni tetapi tidak bisa melupakan? Pada episode ini, kita akan melihat apa sebenarnya ajaran Alkitab tentang pengampunan. Apakah pengampunan berarti menghapus memori? Apakah orang Kristen harus berpura-pura tidak terluka? Mari kita gali bersama. Yang pertama, apa itu pengampunan menurut Alkitab? Pertama, kita harus memahami definisinya. Dalam Alkitab, pengampunan bukan berarti menganggap dosa itu kecil atau berpura-pura tidak terjadi atau menyangkal rasa sakit. Tidak. Pengampunan berarti melepaskan hak untuk membalas dendam. Pengampunan artinya menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Memilih untuk tidak hidup di dalam kepahitan. Efesus 4 ayat 31-32 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, buanglah itu, dan hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Pengampunan adalah sebuah keputusan rohani, bukan sekedar perasaan. Kadang seseorang itu sudah mengampuni, tetapi emosinya masih perlu untuk dipulihkan. Dan itu adalah normal. Mengampuni tidak berarti hilang ingatan, dan ini adalah poin yang sangat penting. Alkitab tidak pernah berkata, kalau mengampuni, kamu harus kehilangan ingatan. Tuhan menciptakan otak manusia untuk mengingat, dan luka emosional juga meninggalkan jejak. Bahkan Yesus masih memiliki bekas lukanya. Kalau kita lihat, setelah kebangkitan, Yesus menunjukkan bekas paku kepada murid-muridnya. Yohanes 20 ayat 27, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Artinya apa? Yesus sudah menang. Yesus sudah mengampuni, tetapi bekas lukanya masih ada. Ini adalah gambaran yang sangat dalam bahwa kesembuhan tidak selalu berarti tidak ada bekas. Poin selanjutnya, mengingat tidak sama dengan membenci. Anda bisa saja masih mengingat, tetapi tidak lagi ingin membalas dendam. Itulah pengampunan. Mari kita lihat ada kesalahpahaman tentang melupakan. Banyak orang memakai ayat seperti Ibrani 8 ayat 12 bahwa Tuhan berkata, dosamu tidak lagi kuingat. Sehingga ada orang yang berkata, kalau Tuhan melupakan dosa, maka kita juga harus melupakan. Tetapi kita perlu memahami bahasa Alkitab. Ketika Tuhan berkata, tidak mengingat lagi, itu bukan berarti Allah kehilangan memori. Allah itu Maha Tahu. Artinya, Tuhan memilih untuk tidak lagi memperhitungkan dosa itu terhadap kita. Nah, dalam Alkitab, kata mengingat seringkali berarti bertindak berdasarkan. Mari kita lihat contohnya Kejadian 8 ayat 1. Di sana dikatakan Allah mengingat Nuh. Nah, ini bukan berarti bahwa sebelumnya Allah lupa bahwa Nuh itu ada. Tidak. Artinya Allah mulai bertindak bagi Nuh. Jadi, ketika Tuhan tidak mengingat dosa,
Itu berarti ia tidak lagi menghukum orang yang sudah diampuni. Pertanyaan penting selanjutnya, apakah orang Kristen harus langsung percaya lagi? Ini juga sering disalahpahami. Mengampuni bukan berarti menghilangkan batas-batas, tidak, atau mengabaikan hikmat, atau membiarkan diri kita terus-menerus disakiti, sama sekali tidak. Karena pengampunan berbeda dengan rekonsiliasi. Pengampunan bisa terjadi sepihak, tetapi rekonsiliasi membutuhkan pertobatan, perubahan, dan pemulihan kepercayaan. Contoh Alkitab yaitu pada waktu Yesus mengampuni Petrus. Tetapi sekalipun demikian, Petrus juga dipulihkan melalui proses yang panjang. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Dalam hal ini, hikmat tetap diperlukan. Matius 10 ayat 16. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya, orang percaya dipanggil untuk mengasihi, tetapi juga harus bijaksana. Jangan membiarkan diri kita terus-menerus menjadi korban untuk disakiti. Alkitab mengamarkan tentang bahaya kalau kita tidak mengampuni. Mari kita lihat dari sisi lainnya. Walaupun mengingat bukan dosa, tetapi memelihara kepahitan adalah bahaya rohani. Ibrani 12 ayat 15, jangan tumbuh akar pahit di dalam diri umat-umat Tuhan. Kepahitan itu merusak jiwa, menghancurkan damai sejahtera, dan mengikat hidup kita pada luka yang lama. Saudaraku, pengampunan itu membebaskan, memerdekakan. Kadang orang berpikir, kalau saya mengampuni berarti dia menang. Sama sekali tidak. Pengampunan bukan membebaskan pelaku dari tanggung jawab. Pengampunan membebaskan hati kita dari racun kepahitan. Dan teladan terbesar kita adalah Yesus Kristus. Di atas salib, Yesus berkata, Lukas 23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Yesus tidak menyangkal kejahatan mereka. Ia tidak berkata, "Tidak apa-apa." Dosa tetap dosa. Tetapi Yesus memilih kasih daripada kebencian. Dan itulah inti pengampunan Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengampuni tetapi masih mengingat bukan berarti Anda gagal sebagai orang percaya. Bekas luka tidak selalu hilang seketika, dan itu tidak membuat Anda berdosa. Yang Tuhan minta bukan amnesia. Yang Tuhan minta adalah hati yang rela melepaskan kepahitan, menyerahkan penghakiman kepadanya, dan membiarkan kasih-Nya menyembuhkan luka kita. Mungkin hari ini ada nama yang langsung muncul di pikiran Anda. Seseorang yang pernah melukai Anda, dan mungkin Anda masih mengingat semuanya. Tetapi hari ini, Tuhan mengundang Anda bukan untuk pura-pura tidak terluka, tetapi untuk berhenti membiarkan luka itu menguasai hidup Anda. Karena pengampunan bukan berarti masa lalu tidak pernah terjadi. Pengampunan berarti masa lalu tidak lagi menentukan masa depan Anda. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.